Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Rizky. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kami mengenai efektivitas penggunaan tagline The Treasure of Sumatra dalam meningkatkan kunjungan pariwisata Lampung, baik kunjungan dari wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Jadi, Lampung ini merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki banyak sekali destinasi wisata, yaitu seperti destinasi pantai dan lain-lain. Tetapi meskipun memiliki banyak destinasi wisata yang tidak kalah dengan destinasi wisata di provinsi lain, kunjungan pariwisata Lampung itu tidak terlalu memiliki banyak peminat, sehingga pemerintah Lampung melakukan branding terhadap pariwisata Lampung dengan memberikan tagline The Treasure of Sumatra. Jadi harapan pemerintah Lampung itu dengan adanya tagline pariwisata Lampung tersebut dapat meningkatkan kunjungan pariwisata ke Lampung secara signifikan, dan dengan adanya branding tagline tersebut, Provinsi Lampung itu dapat mengandalkan pariwisata Lampung untuk meningkatkan perekonomian, untuk kemudian juga meningkatkan infrastruktur dan lain-lainnya. Jadi di sini kami akan menganalisis seberapa efektif penggunaan tagline tersebut dalam meningkatkan kunjungan pariwisata ke Lampung. Nah, di sini kami menggunakan konsep destination branding, di mana destination branding ini sebagai salah satu strategi untuk menilai tingkat efektivitas branding dari suatu destinasi wisata. Menurut Vici, destination branding merupakan penggunaan nama, simbol, logo, wordmark, dan gambaran lainnya yang dapat mengidentifikasi dan membedakan satu destinasi wisata dengan wisata yang lainnya. Destination branding ini digunakan sebagai sebuah manajemen yang mengatur semua elemen-elemen, sehingga kemudian suatu merek atau produk, yang dalam hal ini yaitu wisata Lampung, dapat diingat karena keunikan khas yang dimilikinya. Menurut Blaine dan Levy, beberapa elemen dalam mengevaluasi efektivitas branding tadi antara lain yaitu citra atau image, proses pengenalan atau recognition, pembedaan atau differentiation, penyampaian pesan setelah citra diciptakan, konsistensi, pembangkitan respon emosional, serta pembangkitan harapan. Di sini juga ada kompleksitas dari destination branding yang dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu natural condition atau kondisi alam. Faktor ini berkaitan dengan hal-hal yang sudah menjadi keunikan orisinil dari suatu destinasi wisata, seperti wilayah geografis, kondisi cuaca, sejarah dan budaya sebagai basic of natural condition. Yang kedua ada politik. Faktor ini berhubungan dengan regulasi pemerintah dan kebijakan lain yang berpengaruh terhadap pariwisata dan destination branding. Yang ketiga yaitu ekonomi, di mana nilai dari destination branding ini mencakup partisipasi dan investasi dari banyak pihak, baik dalam wujud uang ataupun tidak, seperti reputasi, kepercayaan, dan image, karena tanpa hal tersebut, tujuan dari sebuah branding akan sulit untuk dicapai. Yang terakhir yaitu people atau masyarakat, di mana masyarakat harus menyadari pentingnya memajukan pariwisata bagi kehidupan mereka juga, sehingga mereka ikut serta mengembangkannya. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa Provinsi Lampung itu merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata. Maka dari itu, hal yang harus dilakukan selanjutnya ialah mempromosikan destinasi wisata itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah Lampung sudah melakukan destination branding dengan cara menciptakan tagline Lampung The Treasure of Sumatra. Nah, di sini kami mengatakan bahwa Lampung The Treasure of Sumatra merupakan salah satu ajang promosi yang dibuat oleh pemerintah Lampung untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Lampung. Dan dalam membangun makalah ini, kami membawa 2 argumen besar, yaitu yang pertama, kami menempatkan tagline Lampung The Treasure of Sumatra sebagai salah satu cara promosi yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah Lampung. Karena, mengapa? Karena tidak semua daerah yang ada di Indonesia memiliki suatu tagline branding untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di wilayahnya. Maka dari itu, menurut kami, hal yang sudah dilakukan pemerintah dalam penciptaan destination branding tagline Treasure of Sumatra itu tersendiri merupakan salah satu langkah awal yang dapat membawa Lampung untuk mencapai tujuannya, yaitu menambah jumlah wisatawan baik lokal maupun internasional.
Argumen yang selanjutnya ialah kami menempatkan tagline Lampung The Treasure of Sumatra sebagai destination branding yang diciptakan oleh pemerintah Lampung dalam mempromosikan destinasi wisata yang ada di Lampung itu sendiri. Nah, dalam melihat proses promosi yang dilakukan oleh pemerintah Lampung itu sendiri, kami meng-highlight beberapa aspek yang dapat menghambat proses promosi destinasi wisata yang ada di Lampung itu sendiri. Misalnya, keterbatasan akses jalan menuju ke lokasi destinasi wisata tersebut membuat para wisatawan berpikir 2 kali untuk menuju ke lokasi tersebut. Dan juga mungkin ada beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana yang kurang memadai di daerah atau di sekitar destinasi wisata itu tersebut. Maka dari itu kami membuat makalah ini untuk melihat apakah efektif tagline tersebut sebagai destination branding yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi Lampung dengan menggunakan analisis SWOT dan juga menggunakan analisis dari konsep dan teori yang sudah kami tentukan. Selanjutnya, analisis Lampung The Treasure of Sumatra dalam konsep destination branding. Berdasarkan konsep destination branding menurut Ricci, destination branding merupakan nama, simbol, wordmark, atau gambaran lain yang dapat mengidentifikasikan atau membedakan satu destinasi dengan destinasi lainnya. Destination branding juga memberikan pengalaman wisata yang dapat diingat karena keunikan yang dimiliki oleh sebuah destinasi tersebut. Jadi, sehubungan dengan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dengan mengadakan Lampung Krakatau Festival yang mengusung tema Lampung The Treasure of Sumatra ini, dapat dikatakan telah memenuhi hal-hal dalam konsep destination branding. Hal ini dapat dilihat dalam 3 hal. Yang pertama, dengan mengadakan Lampung Krakatau Festival dengan mengusung tema Lampung The Treasure of Sumatra ini dapat menjadi daya tarik awal bagi masyarakat lokal maupun luar untuk mengenal berbagai potensi wisata bahkan kebudayaan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Yang kedua, sesuai dengan yang dikatakan oleh Rida Fikardo selaku Gubernur Provinsi Lampung pada saat itu, yang mengatakan bahwa tagline branding Lampung The Treasure of Sumatra ini dapat menunjukkan Provinsi Lampung itu sebagai suatu tempat yang menyenangkan dan di dalamnya itu terdapat berbagai potensi wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan maupun dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang ketiga itu adalah setiap potensi alam yang dimiliki oleh Lampung pastinya memiliki keunikan atau keindahannya masing-masing. Contoh Teluk Kiluan yang menyuguhkan atau menawarkan pengalaman wisata untuk melihat lumba-lumba secara langsung. Nah, keunikan inilah yang nantinya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang telah berkunjung dapat berkunjung kembali. Bahkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang belum sama sekali mengunjungi destinasi tersebut karena adanya rasa ingin tahu untuk menyaksikan pengalaman wisata secara langsung di destinasi tersebut. Jadi berdasarkan uraian di atas, tagline Lampung The Treasure of Sumatra ini yang merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan konsep destination branding. Oke teman-teman, jadi dalam menilai seberapa jauh efektivitas dari tagline Lampung The Treasure of Sumatra ini, kita dapat mengukurnya melalui analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, analisis SWOT ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal, Strength dan Weakness, dan ada faktor eksternal yaitu opportunity dan threats. Nah, kita mulai dari faktor internalnya ya, yaitu strength. Nah, apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung? Yang strength yang dimiliki oleh Provinsi Lampung itu yang pertama yaitu sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam wisata yang melimpah yang didukung oleh beberapa festival, event-event festival yang diselenggarakan oleh Pemda Lampung bersama masyarakat. Nah, wisata-wisata tersebut misalnya saja Festival Waikambas yang dilaksanakan di Taman Nasional Waikambas, lalu ada Festival Krakatoa, nah, dan festival-festival lainnya. Lalu yang kedua itu
masyarakat yang sangat welcome dan tahu bagaimana cara mentreatment wisatawan supaya mereka mau datang kembali ke Provinsi Lampung ini. Keramah tamahan ini menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Lampung yang juga sesuai dengan nilai-nilai PIL Pesenggiri, yaitu nemu nyimah atau bagaimana cara memperlakukan seorang tamu, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam weakness-nya. Apa sih yang menjadi kelemahan bagi wisata di Provinsi Lampung? Yang pertama itu adalah akses menuju lokasi-lokasi wisata yang terpencil begitu, terutama jalannya. Lalu yang kedua, infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang tidak mendukung, misalnya infrastruktur tentang rumah sakit dan listrik, itu juga menjadi kendala kenapa pariwisata di Lampung ini kurang diminati. Lalu yang kedua ialah kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya wisata di Lampung, terutama edukasi kepada pengelola wisata atau masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut. Opportunity dari pariwisata yang ada di Lampung itu yang pertama adalah adanya kemajuan teknologi dan komunikasi yang membawa pada penyebarluasan informasi mengenai destinasi wisata, terutama oleh wisatawan yang berperan sebagai YouTuber atau vlogger. Mereka itu berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai destinasi wisata, terutama mereka yang suka backpackeran dan mengeksplor hal-hal baru dan dibagikan kepada publik. Nah, tapi kita juga memiliki ancaman, yaitu adanya persaingan yang ketat. Ini adalah threats-nya, yaitu persaingan yang ketat antar provinsi dalam memajukan pariwisatanya. Karena di Indonesia ini banyak sekali memiliki wisata-wisata alam dan yang saling bersaing untuk menjadi destinasi wisata unggulan Indonesia. Begitu. Jadi ketika Provinsi Lampung tidak memiliki konten-konten terbaru untuk mempromosikan wisatanya, maka mungkin saja bisa pariwisatanya menjadi lemah dan kurang diminati karena pelayanan kepada wisatawan yang kurang memadai. Nah, begitu teman-teman. Jadi inilah hasil dari presentasi kelompok Q. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.